Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rifki Rinaldi di channel Rifki Rinaldi. Nah, dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Nah, buku ini tuh karangan atau karya dari Profesor Dr. Nasruddin Baidan. Nah, bukunya itu seperti apa? Bukunya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi buku ini tuh karangan dari Profesor Dr. Nasruddin Baidan. Nah, beliau itu merupakan seorang dosen atau pengajar di IAIN Surakarta. Nah, jadi selain mengajar, selain mendoseni para mahasiswa, beliau juga menulis sebuah buku. Nah, selain buku ini tuh masih banyak lagi buku-buku yang beliau tulis. Jadi selain buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir, beliau juga menulis buku-buku yang lainnya. Nah, jadi saya akan mereview sebuah salah satu bukunya, buku beliau, yaitu mengenai yang berjudul Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Nah, bukunya itu seperti ini, tebalnya segini, dan jumlah halamannya kurang lebih ada 467 halaman. Nah, di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat, tentunya dengan wawasan-wawasan baru yang saya dapat setelah membaca buku ini. Nah, jadi kalau kita sudah membaca buku ini, insya Allah wawasan terkait ilmu tafsir akan bertambah pula gitu. Nah, buku ini tuh kenapa sih buku ini tuh dibuat oleh seorang penulis? Nah, dibuat alasannya itu penulis berawal dari seorang penulis yaitu Profesor Dr. Nasruddin Baidan melihat dan gelisah melihat keadaan bagaimana pendidikan mengenai ilmu tafsir itu. Nah, oleh karena itu beliau menulis sebuah buku yang di dalamnya itu sudah terangkum bagaimana ilmu-ilmu tentang tafsir. Jadi untuk para mahasiswa dan juga pelajar atau siapapun yang ingin mempelajari ilmu tafsir bisa dengan mudah mencarinya di buku ini. Jadi insya Allah di buku ini tuh sudah terangkum gitu. Ilmu tafsir sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang harus dikuasai dan diterapkan secara utuh gitu oleh ulama tafsir, agar tafsiran yang mereka hasilkan tidak menyimpang dari Al-Quran atau dari yang menurunkan pesan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alasan yang lain mengapa buku ini tuh dibuat gitu. Nah, alasan kedua mengapa buku ini dibuat itu, penulis melihat pada sampai abad ke-20 ini itu ilmu tafsir masih dipahami dan dipelajari secara parsial gitu, sehingga antara subbab satu dengan subbahasan yang lainnya itu kurang berkaitan gitu. Padahal semua pokok bahasan dalam ilmu tafsir itu tak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kecuali hanya dipilah-pilah untuk memudahkan pembahasan. Nah, jadi dari masalah tersebut timbulnya berbagai penyimpangan dalam memahami ilmu tafsir gitu, atau tafsiran-tafsiran dari Al-Quran gitu. Jadi maka dari itu buku ini tuh dibuat untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi buku ini tuh menjadi solusi agar subbahasan yang satu dengan bahasan yang lainnya itu lebih dikaitkan, jadi saling berkaitan. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai isi dari buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Nah, untuk isi dari buku ini tuh banyak sekali. Ada 3 pokok bahasan yang dibahas di dalam buku ini tuh. Nah, bagian yang pertama yaitu membahas mengenai orisinalitas Al-Quran, dan juga membahas terkait ilmu tafsir itu sendiri. Nah, lalu di bagian kedua membahas mengenai jati diri Al-Quran. Lalu membahas juga kepribadian seorang mufasir itu seperti apa.
Nah, di bagian ketiga membahas mengenai komponen-komponen internalnya, yaitu Al-Quran. Jadi bentuk Al-Quran itu seperti apa, dan juga riwayat dan pemikirannya. Lalu membahas juga metodologi penafsirannya seperti apa. Lalu membahas corak penafsirannya. Nah, di bagian terakhir yaitu bagian keempat membahas mengenai penutup atau kesimpulan isi dari buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Oke, saya akan bahas secara singkat mengenai isi dari buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan bagaimana secara singkat 3 pokok bahasan yang dibahas dalam buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu mengenai orisinalitas Al-Quran dan juga ilmu tafsir. Nah, di dalam pembahasan orisinalitas Al-Quran itu dijelaskan atau dibahas mengenai dimulai dari pengertian Al-Quran itu seperti apa, dan juga pengertian surat dan juga pengertian ayat. Lalu pemeliharaan Al-Qurannya itu seperti apa gitu. Nah, di dalam buku ini mengenai pengertian Al-Quran itu ada 3 versi gitu yang menetapkan asal usul lafal dari Al-Quran. Nah, versi pertama itu menyatakan bahwa kata Al-Quran itu berasal dari korona, yang berarti menghimpun, atau dari koroina yang berarti mirip. Nah, pendapat ini tuh didukung oleh Asy'ari, yang kedua oleh Al-Faro. Nah, lalu ada juga versi kedua gitu yang menyatakan kata Al-Quran itu berasal dari qiraatun yang berarti bacaan. Nah, ini tuh seperti yang disebut dalam ayat 17 sampai 18 dari Quran surat Al-Qiyamah gitu. Yang terjemahnya itu, sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab menghimpun dan membacakan Al-Quran kepadamu. Apabila telah kami bacakan, maka ikutilah bacaan itu. Nah, jadi ini untuk versi yang kedua. Nah, untuk versi yang ketiga menyatakan bahwa kata Al-Quran itu nama bagi kitab Allah. Jadi tidak perlu membahas asal-usul yang lain seperti At-Taurat atau Al-Injil. Nah, jadi untuk versi ketiga ini tuh kata Al-Quran itu memang nama bagi kitab Allah. Jadi tidak perlu dibahas mengenai asal-usulnya itu dari mana gitu. Nah, terkait pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari surat. Nah, menurut buku ini tuh pengertian dari surat itu dalam ilmu tafsir gitu. Menurut dalam ilmu tafsir, pengertian dari surat itu dimaksudkan untuk menyebut sekelompok ayat yang berdiri sendiri, mempunyai awal dan akhir serta batas-batas tertentu. Nah, dalam definisi ini itu tergambar gitu bahwa tiap surat Al-Quran harus terdiri dari sekelompok ayat paling kurang lebih berjumlah 3 ayat, seperti dalam Quran surat Al-Kautsar gitu yang berjumlah 3 ayat. Nah, seminimalnya itu paling kurang berjumlah 3 ayat gitu. Lalu mengenai pengertian dari ayat gitu. Nah, di dalam buku ini tuh dibahas gitu mengenai pengertian dari ayat. Nah, sebagai kutipan dari buku ini tuh mengenai ayat ialah sejumlah huruf yang tersusun hingga membentuk kata atau kalimat yang diketahui lewat bimbingan dan petunjuk Tuhan. Nah, dari definisi ini tuh menjelaskan kepada kita bahwa ayat Al-Quran itu tidak harus satu kalimat sempurna, melainkan satu kata pun cukup, seperti Ar-Rahman, terus dan lainnya gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu bahkan beberapa huruf saja dapat dipandang sebagai satu ayat gitu, seperti
di dalam Quran surat Al-Baqarah gitu, ayat pertama yaitu alif lam mim. Nah itu tuh bisa dijadikan atau merupakan satu ayat gitu. Nah lalu setelah mengetahui gitu mengenai pengertian dari Al-Quran, surat dan juga ayatnya. Nah, di sini tuh dibahas juga bagaimana pemeliharaan Al-Quran gitu. Nah, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW itu pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan cara menghafal dan juga menuliskannya gitu. Nah, sedangkan untuk selanjutnya pada saat beliau Nabi Muhammad SAW itu wafat, nah diteruskan oleh khalifah gitu, Khalifah Abu Bakar yang pertama. Nah, Khalifah Abu Bakar memelihara Al-Quran dengan cara membukukannya gitu. Lalu dilanjut lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan dan disempurnakan oleh Khalifah Utsman bin Affan gitu. Nah, jadi pada saat kekhalifahan Abu Bakar itu telah dibukukan dan disempurnakan lagi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, itu untuk pembahasan mengenai orisinalitas Al-Quran. Nah, sedangkan mengenai pembahasan ilmu tafsir gitu. Nah, di sini dijelaskan di buku ini tuh mengenai ilmu tafsir. Nah, untuk pembahasan mengenai ilmu tafsir di bagian pertama, di bab bagian pertama ini menjelaskan mengenai dimulai dari pengertian ilmu tafsir dan juga terus perbedaan antara tafsir dan takwil, terus persamaan dan perbedaan antara ilmu tafsir dan juga hermeneutik. Nah, yang pertama mengenai pengertian ilmu tafsir sendiri gitu. Nah, di buku ini tuh dijelaskan ilmu tafsir itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek gitu yang berhubungan dengan penafsiran Al-Quran. Nah, dimulai dari sejarah, terus asbab nuzul turunnya Al-Quran, terus qiraat, terus kaidah-kaidah tafsir dan lain sebagainya. Lalu mengenai perbedaan antara tafsir dan takwil itu dijelaskan juga di buku ini. Nah, lalu di sini juga membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara ilmu tafsir dan hermeneutik. Nah, seperti kita tahu bahwa ilmu tafsir sendiri tadi dijelaskan membahas mengenai semua aspek yang berhubungan dengan penafsiran Al-Quran gitu, dan juga sering kita dengar gitu. Sedangkan hermeneutik itu baru muncul istilah tersebut itu pada dasawarsa sekarang gitu, pada waktu-waktu sekarang. Nah, hermeneutik sendiri ada tiga istilah gitu. Hermeneutik itu yang pertama, hermeneutik itu adalah ilmu tentang penafsiran. Lalu pendapat yang kedua, ilmu yang mengetahui makna yang terkandung dalam suatu kata-kata. Lalu yang ketiga yaitu hermeneutik itu ilmu yang membahas terkait penafsiran ayat kitab suci gitu. Nah, jadi di dalam buku ini tuh dijelaskan mengenai ilmu tafsir dimulai dari pengertiannya, lalu perbedaan antara tafsir dan takwil, dan juga persamaan dan juga perbedaan antara ilmu tafsir dan juga hermeneutik. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu kita bahas mengenai bagian kedua. Nah, bagian kedua ini membahas mengenai komponen eksternal yaitu jati diri Al-Quran dan juga kepribadian mufasir. Nah, terkait jati diri Al-Quran itu diperinci lagi menjadi beberapa poin gitu. Nah, yang pertama yaitu mengenai qiraat. Nah, qiraat itu lalu yang kedua mengenai kemukjizatan Al-Quran. Nah, kita tahu sendiri bahwa mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tak dapat
ditantang atau dikalahkan. Nah, menurut buku ini juga seperti itu. Terus yang membawa atau yang menerima mukjizat ini tuh utusan Allah. Nah, itu tuh mukjizat itu sebagai bukti dari risalahnya gitu, risalah nabi yang mendapatkan mukjizat gitu. Nah, di dalam buku ini juga terdapat ciri khas dari Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an yang tidak ditemukan di kitab-kitab yang lainnya gitu. Nah, diantaranya yaitu ciri khas mukjizat Al-Qur'an ini tuh yaitu rasional. Lalu yang kedua itu abadi, dan yang ketiga itu di dalam Al-Qur'an itu mengandung unsur penantang terhadap umat gitu. Jadi barang siapa yang menantang keaslian ataupun kualitas dari Al-Qur'an itu, nah di sini di Al-Qur'an sendiri tergandung gitu jawabannya dari tantangan tersebut gitu. Nah, jadi ciri khas dari Al-Qur'an itu yang tidak terdapat di kitab-kitab yang lainnya, yaitu rasional, abadi, dan mukjizat Al-Qur'an terdapat mengandung unsur penantang terhadap umat di dalamnya gitu. Nah, lalu poin yang selanjutnya dalam jati diri Al-Qur'an itu pembahasannya itu mengenai asbab nuzul Al-Qur'an, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an gitu. Di situ dijelaskan di dalam buku ini itu dijelaskan bagaimana mencari asbab nuzul suatu ayat, terus pokoknya mengenai asbab nuzul Al-Qur'an gitu. Nah, lalu membahas juga tentang muhkam mutasyabih, lalu membahas juga nasih mansuh, lalu membahas juga mengenai munasabat Al-Qur'an, atau dalam buku ini tuh disebut tanasub atau munasabat gitu. Nah, dalam pengertiannya juga di dalam buku ini munasabat itu mengandung arti berdekatan atau bermiripan. Nah, oleh karena itu ungkapan falanu yunasibu fulana yaitu bermakna si fulan itu mirip dengan fulan yang lain, atau dua orang bersaudara disebut satu nasib atau satu keturunan. Nah, jadi nasab itu keturunan lah. Nah, jadi di sini membahas mengenai munasabat Al-Qur'an. Lalu yang selanjutnya mengenai dijelaskan di dalam buku ini mengenai sumpah dalam Al-Qur'an gitu. Nah, sumpah di dalam Al-Qur'an itu seperti kita mengatakan sumpah gitu ya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita bahas mengenai sedikit membahas secara singkat mengenai bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini membahas mengenai komponen internalnya. Nah, komponen internalnya itu ada bentuk Al-Qur'an, lalu ada metodologi penafsiran dan juga corak penafsiran. Nah, yang pertama yaitu bentuk Al-Qur'an. Nah, bentuk Al-Qur'an itu sendiri ada bentuk riwayat atau al-matsur, dan juga ada bentuk pemikiran. Nah, bentuk riwayat itu atau bisa disebut juga al-matsur di dalam buku ini tuh penafsiran yang berbentuk riwayat, atau apa yang sering disebut dengan tafsir bil al-matsur atau bi al-riwayat adalah bentuk penafsiran yang paling tua dalam khazanah intelektual Islam. Nah, tafsir ini sampai sekarang masih dipakai dan dapat dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir seumpama tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ad-Dur al-Mansur, Fit al-Tafsir bil al-Matsur, karya Al-Suyuti, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai bentuk Al-Qur'an atau bentuk riwayat al-matsur. Nah, lalu yang kedua bentuk pemikiran. Nah, bentuk pemikiran ini bisa biasa juga ar-ra'i ya, dalam bahasa Arabnya al-ra'i. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah berakhir masa salaf sekitar abad ketiga Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat. Nah, masing-masing
golongan berusaha meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan faham mereka untuk mencapai maksud itu. Mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Karena inilah mulai berkembang tafsir yang bentuk al-ra'i. Nah, tafsir melalui pemikiran atau ijtihad. Nah, jadi itu untuk sedikit wawasan mengenai asal usul bentuk pemikiran al-ra'i. Nah, lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai metodologi penafsiran. Nah, dalam buku ini terkait metodologi penafsiran itu, metodologi itu yaitu jalan gitu ya. Jalan yang dimaksud di sini ialah metode atau cara, atau dalam bahasa Arab itu disebut thoriqoh atau manhaj. Nah, dalam hal ini ada 4 metode yang dikembangkan ulama. Nah, yaitu metode global atau ijmali, ada metode analitis atau tahlili atau tafsili, lalu yang ketiga ada metode perbandingan muqarin, dan metode tematik. Nah, keempat metode itu mempunyai ciri dan spesifikasi masing-masing. Oleh karenanya dalam penerapannya amat bergantung pada target yang akan dicapai. Nah, jika yang diinginkan itu hanya untuk mengambil makna kosakata, nah itu bisa dicari menggunakan atau cukup menggunakan metode global. Jadi dalam bahasan metode tafsir ini dalam analisisnya itu ada 4 gitu ya. Ada analisisnya secara global, cukup secara global, ada analitis, di analitis, lalu ada komparatif, dan juga ada tematik. Nah, itu untuk metode penafsiran. Jadi ada metode penafsiran itu secara global, terus analitis, ada komparatif, dan juga tematik. Nah, lalu yang terakhir mengenai corak penafsiran. Nah, corak penafsiran ini dibagi lagi menjadi ada yang umum, ada yang khusus, dan juga ada yang kombinasi antara umum dan khusus. Nah, di dalam buku ini tuh terdapat lampiran corak-corak penafsiran gitu ya. Dimulai dari tafsir Al-Mirghani, corak. Jadi di sini tuh dalam buku ini tuh ada lampiran-lampiran mengenai teks-teks penafsiran. Nah, jadi ada misalkan corak umum. Nah, corak umum itu ada tafsir Ibnu Katsir, lalu tafsir Ruh al-Ma'ani, terus ada tafsir Al-Jalalain. Nah, lalu contoh dari corak khusus itu ada tafsir Al-Kasyaf, lalu ada tafsir At-Toba-Tobai, terus ada tafsir Al-Qurtubi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah mengetahui apa saja pembahasan yang dibahas di dalam buku ini tuh, di dalam buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir, kita bisa mengetahui gitu kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini tuh. Nah, menurut saya kelebihan dari buku ini tuh yaitu selain dari judulnya ya, yang Wawasan Baru Ilmu Tafsir gitu. Nah, jadi kelebihannya itu kita bisa mengetahui atau mendapat ilmu baru, wawasan baru mengenai ilmu tafsir selain yang diajarkan di perkuliahan atau di buku-buku lainnya gitu ya. Nah, lalu di sini juga dicantumkan contoh-contohnya mengenai pembahasan yang ada di dalam buku ini. Misalkan tadi ada pembahasan mengenai corak penafsiran yang umum dan juga yang khusus. Nah, di sini diberikan gitu contohnya. Contoh corak penafsiran umum itu tafsir apa saja. Nah, tadi ada tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Lalu ada corak penafsiran yang khusus gitu. Contohnya itu
ada tafsir apa saja. Nah, jadi dijelaskan, dilampirkan atau diperlihatkan gitu ya, contoh-contoh tafsir mengenai corak penafsiran gitu. Lalu untuk kekurangannya yaitu mungkin tidak banyak kekurangan menurut saya dari buku ini, cuman di dalam buku ini itu masih ada pembahasan yang perlu digali lagi gitu ya. Jadi di buku ini masih secara garis besarnya atau secara umumnya gitu, jadi secara singkatnya. Nah, masih banyak pembahasan-pembahasan yang perlu diperjelas lagi, diperinci lagi. Nah, lalu di sini juga ada juga kata-kata yang masih perlu masih asing gitu di telinga kita gitu ya, jadi perlu dijelaskan lagi gitu. Mungkin itu untuk kekurangannya menurut saya. Nah, jadi buku ini tuh sangat bermanfaat bagi kita semua selaku pembaca dan juga selaku pelajar gitu ya, untuk menambah wawasan baru mengenai ilmu tafsir. Dilihat dari urgensinya dan juga asal usul mengapa buku ini dibuat itu dimulai dari kegelisahan seorang penulis, yaitu Profesor Dr. Nasruddin Baidan, yang melihat permasalahan yang terjadi sehingga beliau membuat buku ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.